mau bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau pesan di mana, kontaknya berapa, sampai harga, mahar, ongkos, upah, apa segala macam ya. Hai, hola Baramo, jumpa lagi. Kali ini nyantai-nyantai nih di hutan mangrove ya. Hari ini saya mau bahas sambil nyantai, mau bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dan juga ada satu keris karya Empu Pande Subrata, guru saya, yang akan saya review. Tapi sebelum saya bahas tentang review dan pertanyaan-pertanyaan, enaknya kita sambil ngewarung ya, di warung. Kali ini saya ada di posisi di suatu pulau kecil di Bali, Pulau Serangan ya. Ya bukan pulau lagi sudah sekarang, karena sudah ada akses jalan dari Denpasar ke Serangan. Karena di hutan mangrove ini banyak nyamuk, kita akan review keris Empu Pande Subrata dan menjawab pertanyaan itu di warung saja sambil mencicipi hidangan seafood. Seafoodnya asik-asik di Pulau Serangan ini ya. Yuk kita ikutin. Tapi bukan vlog makanan ini ya. Tetap sambil makan, sambil nyicipin seafood, kita review keris dan juga menjawab pertanyaan. Oke, yuk barakan. Oke, Baramo, sesuai janji saya tadi, kita sambil nge-review sambil ngewarung ya, makan, minum dulu. Jadi di Pulau Serangan ini ada beberapa warung seafood ya. Ini ada contohnya ikan bakar, ada udang, ada juga cumi juga. Oke. Jadi kita akan menyicipinya ya. Tapi ini ingat, bukan vlog makanan ya. Jadi saya sedikit akan mengulas beberapa pertanyaan sambil makan. Karena kebetulan pas jam makan siang. Kita ambil sambelnya dulu. Let's go. Sambil makan ya. Makan. Jos. Kita coba cumi bakarnya. Ya. Baramo. Nggak jadi review dan jawab pertanyaannya sambil makan, karena saya coba kok susah sekali, kayak food vlogger jadinya. Jadi lebih enak dalam keadaan nyantai gini, makanan sudah selesai gitu loh. Jadi kalau sambil makan nanti dikira nge-review makanan lagi. Soalnya nggak ada endorse dari warungnya. Kalau ada yang mau endorse masih terbuka. Oke. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan ya. Sambil nyantai, saya sambil bakar rokok dulu. Yang pertama, ini pertanyaan banyak kali ada di komentar di kanal YouTube Lembu Bara ya. Padahal ada beberapa video, baik live atau video-video reguler itu saya sudah sematkan jawabannya. Nah, sekarang saya jawab. Klasik pertanyaannya, kalau pesan di mana, kontaknya berapa, sampai harga, mahar, ongkos, upah,
apa segala macam ya. Jadi yang pertama, setiap video reguler itu sudah saya sematkan, sekali lagi saya sudah sematkan kontak person, eh, baik nomor WA, akun Instagram, akun Facebook, TikTok belum ya. Sama pokoknya lembu bara semua itu. Cari aja Instagramnya lembu bara, Facebooknya lembu bara, TikToknya lembu bara juga. Untuk kontak WhatsApp-nya nanti ya di bawah sini nih. Saya sematkan nanti kontaknya untuk nomor WhatsApp. Dan untuk yang paling banyak ditanyakan ini, wah, ntar lu, ada suara motor, ya. Maklum warungnya pinggir jalan. Yang banyak ditanyakan ini masalah mahar ya. Mahar untuk membuat keris, upah atau ongkos atau berapa harganya gitu loh. Jadi di lembu bara ini ada dua produk sebenarnya. Saya sudah pernah di live katakan bahwa yang pertama itu produknya lembu bara sendiri, yang kedua ya produknya Empu Pande Made Subrata dari Kabe-Kabe. Nah, yang saya ulas di kanal YouTube itu yang bersama Empu Pande Made Subrata itu pesanan-pesanan khusus. Biasanya yang memesan kepada Empu Pande Made Subrata itu pusaka-pusaka khusus. Jadi khusus, kesemuanya khusus. Bentuk, teknik tempanya khusus, upacara menggunakan upacara adat versi Bali ya, itu secara khusus juga. Sedangkan kalau produknya lembu bara, enggak. Dia sistemnya uh, keris saja. Saya nggak pakai, kalau saya yang buat uh, itu nggak pakai upacara, nggak pakai apa gitu loh. Jadi teknik tempanya pun berbeda. Kalau karya Empu Pandimade Subrata itu teknik tempanya kan rumit ya. Jadi maklum kualitasnya juga berbeda untuk dari teknik tempanya. Sangat jos. Jadi memang berbeda untuk kualitasnya, tempa lipatnya karya Empu Pandimade Subrata Kabe-Kabe itu karena dia masih menggunakan teknik, beliau menggunakan teknik tempa kuno ya yang memang benar-benar ditempa lipat berkali-kali sehingga otomatis ininya apa, hasilnya itu memang padat pulen ya, memang tandes apa ya, pamornya itu memang benar-benar menyatu dan memang tinggal intinya ya. Memang kalau ngikutin YouTube saya ya teknik tempanya itu memang lama kalau pakai punyanya Empu Pande Subrata itu. Makanya banyak, sering saya katakan banyak yang sudah mulai meninggalkan teknik-teknik tempa itu karena memang kerjanya lama. Itu sudah banyak saya jelaskan kan. Imbasnya dari teknik tempa itu imbasnya ke pemakaian bahan, areng segala macam, tenaga segala macam. Otomatis harganya pun ya sesuai lah. Menurut saya sesuai karena sistem kerjanya tidak ada shortcut kalau beliau. Jadi sekedar informasi, kalau karya Empu Pande Subrata itu ya belasan ke atas lah. Ya sekedar informasi. Demi kalau jelasnya ya silakan hubungi WhatsApp saya. Itu. Kalau karyanya Lembu Bara itu menengah ke bawah lah, menengah ya, menengah. Bukan ke bawah sekali, tapi menengah. Sudah pakai teknik tempanya berbeda dengan Empu Pande Subrata. Kami basicnya layer sudah kalau yang Lembu Bara. Jadi harganya pun ya dimulai dari range 4 juta ke atas lah gitu. Kalau yang Empu Pande Subrata ya belasan ke atas. Itu untuk harga ya, mahar atau apa. Jadi silahkan Baramu tentukan pilihan. Kalau untuk lengkap sama upacara, lengkap sama apa tradisi Bali, ya saya sarankan pesannya ya karyanya Empu Pande Made Subrata. Kalau untuk uh, kelengkapan dan masih menggunakan teknik tempa kuno. Oh ya satu lagi,
Kalau ada yang mau menggunakan meteor, ya, nah meteor ini, meteorit, itu saya sarankan pesan yang langsung ke Empu Pandi Subrata, karena meteorit itu tekniknya tidak bisa di shortcut, tekniknya tidak bisa pakai layer, jadi harus tempa lipat, Z pattern, M pattern, itu wajib hukumnya itu, karena meteoritnya hanya minimal 250 gram ya kalau untuk kris Bali, jadi tidak bisa pakai layer, kecuali ya sekali lagi saya katakan, kecuali Anda sultan punya meteorit berkilo-kilo bisa menggunakan layer. Itu informasinya ya. Jadi bisa Anda bayangkan harga meteoritnya sendiri, dan kalau bisa ya beli sendiri. Nah, ini pertanyaan kedua tentang iron meteorit, karena banyak di konten saya membahas tentang iron meteorit. Iron meteorit yang kami biasa gunakan itu impor dari luar negeri ya. Dari Argentina ada Campo del Cielo, terus dari Gabel, Kamil, Mesir pernah, terus dari Rusia, itu ada beberapa, Sikhote Alin pernah kami buat, terus seri Berskaya apa namanya, susah-susah lah. Terus ada Aletai, terus dari Cina itu Nathan pernah. Nah, untuk iron meteorit lokal, yang temuan-temuan lokal itu baik di Jawa Timur itu, kami belum bisa mengolahnya karena selalu gagal, hancur, nggak mau nyatu. Jadi saran saya ya pakai iron meteorit impor. Harganya bisa cek sendiri di online, baik itu eBay atau Alibaba ya. Itu harganya per gram berapa nanti sama apanya, sama ongkos kirim dan pajaknya biasanya. Nah, jadi silakan kalkulasi sendiri, nanti akan tahu kalau keris menggunakan iron meteorit itu tidak murah ya. Lumayan harganya. Nah, di atas belasan lah pasti. Oke, ya itu kalau yang original. Nah, itu untuk iron meteorit. Ada lagi pertanyaan yang cukup banyak. Untuk kalau pesan ke Empu Pandi Made Subrata itu melalui saya, itu dijamin juga ya. Update-nya pun semua pesanannya itu di kanal YouTube. Jadi walaupun Anda jauh dari Bali dan tidak bisa datang langsung ke Prapen, Anda bisa melihat update proses demi prosesnya di kanal YouTube. Nah, jadi amanahnya pasti terjaga. Terus yang berikutnya tentang wangun atau dapur atau jenis pamornya ya. Itu ada dua pilihan kalau ke Empu Pandi Subrata atau baik ke Lembu Bara, bisa sesuai dengan kita yang menentukan, tinggal maksud dan tujuannya kita komunikasikan untuk apa, nanti kami yang memilihkan wangunnya atau dapurnya ya, bentuknya bagaimana, atau pemesannya sendiri yang saya ingin membuat keris Bali wangun ini dapur ini dengan pamor ini, bisa juga, itu tinggal nanti dikomunikasikan, itu biasa. Lama pengerjaan, oke, kalau lama pengerjaannya itu standar dari 4 bulan sampai 6 bulan lah pengerjaan satu kerisnya ya. Terus untuk bahan pamor ya, bahan pamor kalau di Prapen Karyampu Pande Subrata itu untuk yang standar itu pakai ore nikel, nikel murni. Kalau pakai iron meteorit beda lagi ya. Sebagaimana tadi saya jelaskan, pemesannya yang membeli sendiri untuk iron meteoritnya. Begitu, atau boleh nitip sama kami bisa, tapi harganya juga nggak jauh beda sih dengan yang kalau beli sendiri online. Lumayan sekarang per gramnya. Nah, untuk mahar tadi itu biasanya kalau karya baik Empu Pande Subrata atau Lembu Bara saya itu sudah include dengan uh, warangka ya, urangke atau danganan atau hulunya. Tapi standar Bali, kayunya pun tidak bisa milih kayu. Itu yang ada di kami saja. Itu yang dipakaikan. Jadi full set istilahnya. Dengan mahar segitu itu sudah full set. Urangke dan hulu standar Bali ya, standar. Kalau request
custom dengan warangka Timoho pelet atau yang ini yang kami tidak punya, ya beda lagi itu harganya, ada tambahan. Atau hulunya nanti ada hulu ukiran misalkan. Dari kayu, dari tulang, dari tanduk, dari gading, beda-beda itu. Itu beda lagi hitungannya. Yang jelas dari mahal standar kami itu sudah full set urangke dan hulu standar. Urangkenya bisa bentuknya kekojongan, bisa kekandikan, bisa batun poh, bisa gegodohan. Untuk hulunya standar bebondolan gitu ya. Nah, hampir terlupakan masalah wangun atau dapur ya. Banyak ini pertanyaan juga, kalau mesen misalkan tanggal lahir saya sekian-sekian, hari ini, bulan ini, tahun sekian, wukunya ini gitu. Wangun yang cocok atau dapur yang cocok apa gitu. Begini loh. Kalau di Bali itu nggak ada sebenarnya wuku misalkan wuku sungsang, wuku sita, watu gunung, uye, apa segala macam wuku itu wangun dapurnya kerisnya ini enggak sesuai dengan yang kami tahu dari literatur keris Bali khususnya ya. Ini keris Bali. Beda sama Jawa ya. Budayanya juga beda. Kalau di Bali enggak ada yang cocok untuk wuku ini enggak. Kalau dari literatur itu biasanya yang paling jelas itu kalau kita laki-laki itu kalau baru punya keris Bali pertama ya carita lanang. Nah, itu keris pertama pria di Bali. Kalau cewek cerita wadon gitu. Selanjutnya bisa yang lain untuk kegunaan apa? Karena konsep keris di Bali menurut literatur Belanda, lontar keris Bali yang ada di Belanda itu rata-rata ke semua 25 nama wangun keris itu lebih ditujukan kepada profesinya. Ya, sebenarnya profesinya raja atau pimpinan, kerisnya wangunnya ini. Profesinya eh, pejabat, pejabat seputaran raja, kerisnya ini. Profesinya sebagai anak raja atau anak pertama ini, untuk brahmana atau pemuka agama ini gitu loh. Tidak ada sesuai wuku itu, tidak ada kalau di Bali. Setahu saya ya, mungkin terlewatkan itu. Tapi itu narasi wuku itu hanya ada di catatan-catatan sejarah untuk keris Jawa gitu. Oke, kalau gitu mungkin itu saja dulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau ada lagi kita buatkan sesi lagi tanya jawabnya, atau kita live ya, live di YouTube atau di TikTok. Tapi saya lebih suka live di YouTube. Di TikTok tidak boleh ini nih. Oke, kalau gitu sekarang kita akan review satu karya dari Empu Pandey Subrata ya. Sebuah keris yang istimewa dengan lipatan kuno yang dilipat berkali-kali dengan bahan pamor iron meteorit Campo del Cielo. Mau tahu? Mau tahu beneran? Yuk, seruput dulu. Bukan kopi tapi sekarang. Ini es jeruk. Jeruk anget. Langsung aja yuk kita lihat kerisnya.